Oke, Sobat KSN, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Eh, Sebelumnya, saya sudah membahas beberapa soal KSN di part 1, part 2, maupun part 3. Dan ini merupakan video keempat dari pembahasan soal-soal KSM berikut ini. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan membahas soal sistem dari dua buah sistem. Ada sistem katrol di sini. Dan di sini ada sistem gear ya. Nah, jika diketahui L pemutar sama dengan L1 sama dengan R, R2 sama dengan R4, sama dengan R6 sama dengan R dibagi 2, R3 sama dengan R5 sama dengan R7 sama dengan R per 4, seluruh katrol diasumsikan licin dan tidak ada daya yang hilang, maka gaya minimal yang diperlukan pada pemutar untuk mengangkat beban W sebesar 144 Newton adalah. Oke, sebelum kita membahas menentukan jawaban dari soal ini, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu tentang sistem gear di sini. Karena kalau sistem katrol sudah sering dibahas di materi-materi baik di sekolah mungkin atau di tempat les teman-teman semua, atau dimanapun mungkin teman-teman sering melihat sistem katrol seperti ini. Oke, untuk sistem gear sendiri, di sini kita punya, sebut saja ini adalah gaya penarik gitu ya, atau gaya pemutar, dan jelas di sini tali ini jelas yang akan memutar katrol ke sistem katrol dan beban di sini. Sehingga saya sebut saja di sini misalkan gaya beban. Nah, dalam sistem gear ini torsi dari pemutar kalau dibagi dengan torsi beban ini akan sama dengan gear ratio. Gear ratio itu apa? Gear ratio itu sama dengan lengan atau jari-jari atau panjang dari pemutar dibandingkan dengan yang diputar gitu. Diputar dikalikan dengan dan seterusnya gitu. Misalkan ini RP1, ini RP2, ini RD2, RD1 dan seterusnya gitu. Tergantung berapa banyak gear yang ada dalam sistem yang kita tinjau. Untuk soal kita kali ini berarti gini. Gear ratio itu akan sama dengan di sini kan si gaya pemutar ini akan memutarkan gear ke-1 yang jari-jarinya atau lengannya R1. Maka di sini R1 per, nah yang diputarnya adalah, yang diputar oleh gear ini adalah yang gear yang ini, yang R2. Maka R1 dibagi R2. Dikali dengan, nah R2 ini bersama muter R3. Berarti pemutarnya adalah R3. R3 dibagi dengan R3 ini memutarkan R4. Nah, dikali dengan, nah sekarang R4 ini berputar bersama R5. Berarti pemutarnya adalah R5. Kemudian R5 memutarkan R6. Gitu. Ini sama dengan gear rasionya. Sebenarnya ini kita bisa hitung gear rasionya berapa. Kita tinggal masukin R1 itu sama dengan R. R2-nya sama dengan R per 2. R3-nya sama dengan R per 4. Dan R4-nya itu sama dengan R per 2. Ini R5-nya sama dengan R per 4 per R6 itu sama dengan R per 2. Oke, ini R-nya bisa kita coret semua ya. Jadi ini sama dengan 2-nya ke atas.
2-nya juga ke atas, ini 2/4 dikali 2/4. Atau ini 2 kali setengah kali setengah. Jadi gir rasionya itu sama dengan setengah. Gir rasionya sama dengan setengah. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan torsi dari pemutar maupun torsi beban. Oke. Kita tahu bahwa torsi itu sama dengan gaya dikali L. L-nya ini lengan. Nah, sekarang berarti torsi pemutar itu sama dengan F pemutar dikalikan dengan lengannya ini, LP, yang tidak lain adalah R1. Sedangkan torsi beban ini akan sama dengan FB dikalikan dengan lengannya ini, yang tidak lain adalah R7. Jadi kita bisa tulis FP dikalikan R1 dibagi F beban dikalikan R7, ini harus sama dengan gir rasionya, yaitu setengah. Ini kita bisa masukkan FP dikali R1, R1-nya tidak lain adalah R. F beban dikalikan dengan R7. R7 itu R/4. Sama dengan setengah. Ini coret, ini coret. Jadi, kita dapatkan perbandingan F putar dibandingkan beban ini sama dengan 1/8. Oke, selanjutnya kita tinggal menentukan F beban. F beban itu kalau kita lihat katrol di sini, ini punya gaya berat W, dan di sini ada tegangan tali, ada 3 tegangan tali. Jelas, minimalnya untuk mengangkat beban W, maka P ini minimalnya harus sama dengan 3T, sehingga T di sini akan sama dengan W/3. Nah, sedangkan jelas di sini ada T, di sini ada F beban, maka ini juga pasti F beban. Jadi di sini kita punya keterangan, yaitu T ini akan sama dengan 2 kali F beban. Maka F beban ini sama dengan T/2. Atau kalau saya masukin T-nya ke sini, kita dapatkan FB itu sama dengan W/6. Nah, jadi kita punya FB, sehingga di sini FP akan sama dengan 1/8 kali FB, atau 1/8 dikali FB-nya adalah W/6. Atau saya dapatkan FP di sini sama dengan W/48. Tinggal dikalikan saja 8 kali 6. Di mana W-nya adalah 144 dibagi dengan 48, ini didapatkan 3 Newton. Oke, jadi teman-teman, gaya minimal untuk mengangkat beban W sebesar 144 Newton di sini dengan sistem seperti pada gambar berikut ini, yaitu besarnya 3 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, demikian penjelasan soal kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan membahas soal berikut. Sebuah bus dilengkapi pegangan tangan untuk penumpangnya. Saat bus bergerak menuruni jalanan miring dengan sudut alfa dan percepatan A, maka periode osilasinya berapa? Oke. Kalau saya gambarkan mungkin seperti ini. Di sini bidang miringnya sudutnya alfa. Ini anggaplah sebuah bus. Jelas bus ini bergerak dengan percepatan A, tapi dia juga akan mengalami percepatan gravitasi G, sehingga ini bisa saya urai. Jadi A yang ini saya bisa urai menjadi AX maupun AY. Oke. G juga bisa saya urai menjadi G cos alpha
dan ini G sin alfa gitu. Nah, di pembahasan sebelumnya di part 1 saya sudah pernah berikan rumus untuk menentukan periode dari suatu bandul atau pegangan itu sama dengan 2pi akar L per G. Nah, di sini yang harus hati-hati pada bidang miring, G di sini adalah G efektif. Nah, untuk menentukan G efektif, ini memenuhi rumus sama dengan total di sumbu X. Sumbu X di sini berarti AX ya. AX kuadrat tambah total di sumbu Y. Sumbu Y ini ada G ditambah dengan AY kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Dari sini kita tahu bahwa AX ini sama dengan A cos alpha, sedangkan AY ini sama dengan A sin alpha. Maka tinggal kita masukkan di sini berarti A cos alpha kuadrat tambah G plus A sin alpha kuadrat. Kalau kita urai jadi A kuadrat cos kuadrat alpha plus G kuadrat plus A kuadrat sin kuadrat alpha. Nah, jangan lupa tambahkan dengan 2G A sin alpha. Dari mana? Dari sifat yang ini ya teman-teman. Jangan lupa AB kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Oke. Di sini selanjutnya kita tinggal gabungkan. Saya pindah ini. Saya ambil dulu A kuadrat. Karena udah sama-sama A kuadrat. Cos kuadrat alpha plus sin kuadrat alpha. Tambah G kuadrat yang ini. Tambah dengan 2GA sin alpha. Nah, yang ini, yang dalam kurung ini tidak lain sama dengan 1. Sehingga G efektif kuadrat sama dengan A kuadrat plus G kuadrat plus 2GA sin alpha. Jadi, pegangan kalinya harusnya jawaban yang benar itu adalah L dibagi A kuadrat plus G kuadrat plus 2GA sin alpha pangkat setengah. Ini diakarin ya, tinggal diakarin. Nah, jadi jawabannya tepat harusnya ini. Cuma memang di opsi jawabannya tidak ada yang di bawahnya positif semua. Di sini semuanya ada negatif. Nah, lain cerita kalau misalkan di bus tersebut sedang menaiki bidang miring, bukan turun. Jadi kalau naik, jadi gambarnya maka akan seperti ini. A-nya ke sini, sehingga di sini AX ke atas AY. Ini ada G ke bawah. Maka yang membedakan nanti di sini. Jadi G min A kuadrat. Jadi di sini yang membedakan di sini. Ini jadi G min AY kuadrat. Di sini jadi min. Maka di sini di sini jadi min. Nah, maka kalau ini jawabannya ada. Jawabannya yang A ini. Kalau dia sedang menaiki bidang miring. Jadi ini jawaban dari saya. Mungkin saya juga bisa keliru. Silakan untuk bila ada saran maupun masukan dapat menuliskan di kolom komentar channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi di sini untuk soal yang ini jawabannya tidak saya dapatkan. Tapi kalau kita tinjau jalannya, busnya sedang bergerak naik, itu jawabannya yang A. Oke, sekian, terima kasih.